Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Di tugas kali ini yaitu koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh saya sendiri Agus Dwi Aryatin SPD dari SD Negeri 50 Sari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif sekolah menjadi nilai yang melandasi perilaku, tradisi, serta simbol yang dipraktekkan oleh warga sekolah. Budaya positif sangat penting dikembangkan di sekolah karena mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang dikembangkan. Budaya positif dapat membantu mewujudkan visi sekolah impian masa depan. Menciptakan budaya positif, setiap guru termasuk calon guru penggerak pasti memiliki visi yang ingin diwujudkan. Untuk mempermudah mewujudkan visi murid impian masa depan, maka kegiatan pembelajaran perlu menerapkan budaya positif yang dilandasi dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak di lingkungan sekolah yang bertujuan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi yaitu saling berkaitan antara yang dari modul 1.1 filosofi pemikiran KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak ini menjiwai visi guru penggerak modul 1.3 dan budaya positif. Budaya positif ini pun tidak terlepas dari ketiga modul itu sendiri. Jadi keterkaitannya antara modul 1.1 sampai 1.4 itu saling berkaitan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Tujuan akhir ini pada awalnya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian ditambah dengan nilai dan peran guru penggerak, setelah itu ada visi guru penggerak, dan dilengkapi dengan budaya positif, maka memiliki tujuan akhir yaitu mencetak generasi pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun. Segala kekuatan kodrat pada anak, alam dan zaman akan mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan menghamba murid. Harus berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kodrat bawaan dari pencipta. Yang ketiga, guru ibarat petani, menanam benih-benih yang perlu menyiangi, memupuk, merawat agar tanaman atau murid dapat tumbuh dengan semestinya. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak ini digunakan agar dapat menjalankan perannya sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Karena tadi kan ibarat petani, jadi punya nilai dan perannya guru itu. Maka seorang guru harus mempunyai nilai-nilai yang menjadi pegangan untuk mewujudkan atau untuk memfasilitasi murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa nilai-nilai dan perannya? Yaitu nilai guru penggerak yang pertama mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan ke visi guru penggerak yaitu dapat mewujudkan suatu visi diperlukan langkah yang sistematis, terstruktur, dan terencana. Visi akan mudah terwujud jika ada kerjasama antar seluruh warga sekolah, termasuk tadi di peran guru penggerak. Kita harus sebagai penggerak bagi guru-guru yang lain yang didasari pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Visi guru penggerak, penyusunan visi dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA kolaboratif yang berbasis kekuatan berdasarkan tahapan bagja. Apa itu tahapan bagja? Yang pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul yang terakhir yaitu budaya positif. Jadi berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut atau visi tersebut akan muncul sebuah pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran.
Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi, pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Ini merupakan pendekatan untuk melatih anak melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini merupakan prinsip-prinsip mulia yang telah disepakati untuk dilaksanakan bersama. Yang ketiga, teori kontrol. Ini merupakan teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan menggunakan pendekatan berupa yang pertama, motivasi terhadap seseorang, baik intrinsik maupun ekstrinsik, pemberian hukuman dan penghargaan, menerapkan posisi kontrol berupa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 4. Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis yang terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini merupakan proses menciptakan kondisi perbaikan kesalahan murid agar lebih baik dari semula dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam usaha menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dan seluruh warga sekolah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Posisi kontrol yang saya terapkan untuk mendisiplinkan murid sebagai penghukum dan pemantau selama ini ternyata kurang tepat. Oleh karena itu perlu beralih ke posisi kontrol lainnya, yaitu posisi manajer disertai penerapan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul 1.4 budaya positif yaitu ketika mencoba menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau ketidakdisiplinan murid dengan memposisikan sebagai manajer, kadang masih berbenturan dengan kebiasaan teman sejawat yang masih mendisiplinkan murid dengan peran sebagai penghukum. Ini diakui atau tidak, memang masih terjadi. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi kepada teman sejawat tentang pentingnya pemilihan peran kontrol yang tepat dalam mendisiplinkan murid. Pertanyaan 4, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut yaitu saya justru merasa tertantang untuk tetap memilih peran kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Ketika berperan sebagai manajer artinya guru telah memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri sekaligus menemukan solusinya. Jadi tidak hanya mempertanggungjawabkan tetapi murid menjadi tahu apa solusinya dengan didasari dengan keyakinan kelas. Saya juga merasa tertantang menyusun strategi sosialisasi konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar tercipta kolaborasi yang dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Pertanyaan 5, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama oleh warga sekolah. Adapun yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini masih cenderung mengambil peran sebagai penghukum dan pemantau, berubah menjadi posisi kontrol manajer. Ini untuk kedepannya yang lebih baik. Pertanyaan 6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol,
Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Ini memang diakui atau tidak memang seperti itu. Saat itu saya merasa bahwa tindakan saya sudah benar walaupun hasilnya masih belum sesuai harapan yang terkadang anak masih mengulangi lagi. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Alhamdulillah hasilnya sesuai harapan. Saya senang sekali melihat murid-murid sekarang memiliki rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perilaku mereka sendiri. Pertanyaan 7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tiap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebenarnya secara tidak sadar, kita semua sudah pernah menerapkan pendekatan semacam segitiga restitusi. Hanya saja tahapannya belum utuh sehingga hasilnya juga belum maksimal atau belum memuaskan. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan atau untuk memperbaiki dirinya, karena cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasar cara yang saya inginkan, bukan berdasar pendapat atau ide murid sendiri, dan bukan berdasar pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pertanyaan 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dalam upaya menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara semua warga sekolah ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kesadaran masing-masing warga sekolah memegang teguh nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sedangkan sarana prasarana sekolah yang diperlukan untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Salam guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.